warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru yang sedia meluangkan waktunya untuk mengikuti ya sosialisasi aksi nyata kedua budaya positif yang telah saya terapkan di kelas 6 SD Negeri 1 Pikiran. Nah, nanti mungkin pertama kita akan minta kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pengantar, kemudian langsung kita dengan doa untuk saya pimpin saja langsung nanti dia langsung menyampaikan materinya. Itu Pak ya, untuk singkat waktu Bapak silakan untuk menyampaikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, alhamdulillah atas rahmat dan ridhonya jualah pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara kegiatan guru penggerak angkatan 7 yaitu Pak Ence SPD. Adapun hari ini kita akan mengikuti aksi nyata modul 14 budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Pak Ence. Baiklah kepada Bapak Ibu Guru, kepada yang belum mengikuti guru-guru penggerak, kami mengharapkan sangat agar Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri menjadi guru penggerak. Paling tidak kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan guru penggerak yang telah rekan kita laksanakan yaitu PNC dan mengikutinya serta melaksanakannya di kelas masing-masing agar walaupun satu orang yang ikut guru penggerak yang lain belum lulus, namun kegiatannya berlaku semua di kelas kita masing-masing. Kalau sekarang kan baru kelas 6, mungkin nanti diikuti kelas 1 sampai dengan kelima, menjadi budaya positifnya akan kita laksanakan juga di kelas-kelas yang lain. Semoga nantinya Pak Hence ini dapat sukses dengan baik. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung berdoa seperti langsung dengan mengucapkan Bismillah, mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya kita masukkan ke pemaparan aksi nyata modul 14 budaya positif yang kurang lebih memakan waktu 1 jam. Ya, untuk pemaparan pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di kelas. Ya, langsung ke next. Ya, latar belakang saya mengatakan ini pertama adalah tugas guru adalah menuntun murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kuncinya keselamatan dan kebahagiaan melalui kemerdekaan belajar agar terwujud di cita-cita tersebut, maka menghadirkan suasana lingkungan kelas yang kondusif bagi murid menjadi sangatlah penting. Di sini nanti kita suasana lingkungan yang kondusif ini yang kita melalui kita akan terapkan, kita wujudkan dengan budaya positif. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tujuan. Dampak yang diharapkan muncul dari rancangan tindakan ini yang pertama, terwujudnya suasana kelas yang aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Karena dengan aman dan nyaman, insya Allah apa yang kita sampaikan di dalam kelas dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, tumbuhnya rasa religius, percaya diri, tanggung jawab, peduli dan berani serta mandiri pada murid. Inilah karakter ataupun sikap-sikap yang ingin kita bangun, budaya yang kita bangun di kelas kita nanti. Lanjutkan. Ya, untuk tolak ukur. Tolak ukur kegiatan ini adalah pertama, murid dapat menjalani proses KBM dengan baik, dengan bahagia maksudnya, dengan bahagia. Kemudian murid dapat mengekspresikan bakat dan minat sesuai dengan kodratnya. Kita tahu bahwa anak itu terlahir dengan kodrat masing-masing, dengan alam dan keberagamannya. Guru dan murid mampu saling berinteraksi dengan menerapkan karakter baik yang telah disepakati. Jadi guru dan murid mampu saling berinteraksi berhubungan dengan karakter baik yang telah disepakati sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, di masa tindakan yang dilakukan, karena kami dibuka untuk mengurutkan apa-apa rencananya. Saya kemarin telah menyusun 10 sampai 13 Januari 2023
berdiskusi bersama murid tentang peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan di kelas melalui kegiatan lurah pendapat, berdiskusi, maksudnya kita dengarkan pendapat anak-anak, kemudian kita tulis, kemudian kita buka. Kemudian bersama murid mengelompokkan peraturan tersebut dalam bentuk nilai-nilai kebajikan. Karena peraturan itu banyak sekali, maka kita kelompokkan mereka ke dalam beberapa nilai-nilai kebajikan saja. Kemudian menyusun nilai-nilai kebajikan tersebut sebagai keyakinan kelas. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat, mungkin ada perubahan atau revisi. Kemudian menetapkan nilai-nilai kebajikan tersebut sebagai keyakinan kelas yang disepakati bersama. Itu untuk masa tindakan 10 sampai 13 Januari 2023. Selanjutnya, untuk 16 sampai 21 Januari bersama murid melakukan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kemudian mengadakan kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti dengan KBT dan J, nanti ada tampilannya. Kemudian kegiatan tugas saya, tugas kamu, maksudnya tugas guru dan tugas murid, gitu. Ya, mana yang tugas kita, mana yang bukan tugas kita. Kemudian mensosialisasikan kegiatan kelas kepada kepala sekolah. Selanjutnya mensosialisasikan kegiatan kelas kepada orang tua, murid, ya. Kita lanjutkan. 23 Januari sampai 25 Februari penerapan kegiatan kelas kepada murid. Jadi sekarang ini lagi masa-masa penerapan untuk keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas kami. Selanjutnya, nah kemudian tanggal 27 sampai dengan 29 Februari 2029, 28 ya? 28. Sudah betul ya? Ya, 9. Ya, membuat laporan pelaksanaan penerapan keyakinan kelas, nanti merefleksi kegiatan apa yang sudah direvisi, mana sudah baik, mana yang masih diperbaiki itu. Kemudian berbagi pengalaman penerapan keyakinan kelas dengan teman sejawat di sekolah setelah berjalan 1 bulan nanti. Nah ini sosialisasinya dulu. Oke, kita lanjutkan. Ya, adapun di modul kami itu konsep-konsep kunci modul budaya positif pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga, restitusi. Lanjutkan. Yang dimaksud perubahan paradigma belajar, apa maksudnya itu? Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini kita penguatan kompetensinya dan kontennya, ya. Kemudian dan karakter juga dikenal dengan profil pelajar Pancasila seperti yang ada di sini itu profil pelajar Pancasila ada 238 itu, ya. Nah, kemudian pembelajaran kelas berpusat pada kebutuhan dan tahap perkembangan murid. Kemudian pembelajarannya berbentuk intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya. Kemudian bentuk pembelajarannya bagaimana? Nah, kita mengutip ya di sini ada pembelajaran intrakurikulernya dilakukan secara terdiferensial, diferensiasi ya, artinya dibeda-bedakan setiap anak itu sehingga bisa dididik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi sesuai kemampuan mereka masing-masing. Ya. Kemudian kokurikulernya mempunyai prinsip pembelajaran interdisipliner ya, yang memiliki orientasi ke pengembangan karakter dan kompetensi. Kemudian ini penggabungan ini ya. Nah, kemudian pembelajaran ekstrakurikulernya dilaksanakan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bakat dan minat itu. Yang sekarang kita lagi kemarin pendataan minat bakat anak-anak itu. Salah satu tujuannya di sini. Ya kita lanjutkan. Prinsip pembelajarannya yang pertama di sini ya berdasarkan kutip dari PMP Jatim dan di buku ID ya. Yang pertama pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Ya. Jadi di sini kita perlu pemetaan dulu. Sebelum mengajar itu ada pemetaan kemampuan awal anak lebih seperti itu. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya terus belajar, ya terus belajar itu. Baik kitanya juga maupun muridnya. Jadi tidak ada istilahnya kita berhenti dalam belajar, ya. Kemudian nomor 3, proses pembelajarannya mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, ya. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Artinya pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak itu kita dekatkan pada konteks dan pada lingkungan yang sehingga lebih bermakna bagi mereka. Lebih seperti itu makanya.
Kemudian yang kelima, pembelajaran orientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Artinya kita harus menyiapkan suatu pembelajaran yang betul-betul anak-anak mampu untuk menjawab tantangan di masa depan yang tentunya lebih canggih lagi dari zaman kita sekarang. Nah itu. Dan juga makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata makna berasal dari kata yang berkonotasi ya dengan disiplin dari diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu maksudnya disiplin diri. Kemudian namun dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lanjutkan. Nah, di sini maksudnya disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman ketidaknyamanan, ya, sanksi hukuman. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi anak itu kalau datang tidak terlambat ke sekolah itu bukan karena dia meyakini bahwa hal tersebut cepat, tetapi dia takut dihukum. Nah itu perlu menghargai nilai-nilai yang kita harapkan, gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Nah, kita lanjutkan. Nah, pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang kedisiplinan, beliau mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan demikian. Itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin itu walaupun kita terapkan sebetulnya maunya amalan untuk kita, dari kita, dari dalam diri kita. Tapi kadang-kadang kita belum bisa sampai ke tahap itu, maka perlu bimbingan orang lain. Nah, kurang lebih orang lain itu dimaksud dari kita sebagai pendidik untuk mengarahkan anak-anak supaya mereka menyadari kenapa mereka harus belajar utama, harus rajin di sekolah, harus rajin belajar, itu karena nilai. Nah, kemudian disiplin positif adalah bentuk pengaturan diri dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan muncul dari dalam diri saya sendiri, dari diri sendiri maksudnya, ya. Jadi bentuk pengaturan diri dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Ini pengertian saya coba rangkum, ya, bahasa saya sendiri, mudah-mudahan sebelum tidak keliru, ya. Ini saya coba rangkum saja. Jadi bentuk pengaturan diri dalam melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang muncul dari keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia di situ ada 3 item, ya. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Coba kita lanjutkan. Ada 3 motivasi, ya. Kemudian kita kembali ke slide tadi. Oke. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya gimana itu? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi maksudnya gini, anak-anak itu datang ke sekolah, umpamanya dia mengerjakan PR, bukan berarti dia itu karena kesadaran dia, karena takut kita hukum jika dia tidak mengerjakan PR. Jadi itu masih ada faktor dari luar, bukan faktor dari dalam dia. Kemudian yang ini bagaimana maksudnya? Mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, salah satu contohnya adalah ketika anak-anak itu kita ini kalau kamu dapat nilai 100, umpamanya bapak atau ibu akan memberikan ini buat kamu hadiah. Nah, itu. Jadi dia itu terpicunya semangat belajarnya bukan karena dirinya sendiri, tapi karena embel-embel, imbalan dan penghargaan. Jadi motivasi yang muncul itu masih eksternal, bukan dari dalam dirinya. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Artinya gini, anak itu dia belajar, dia betul-betul menyadari bahwa belajar itu penting untuk masa depannya dari dalam dirinya. Tidak perlu dipaksa orang tua, tidak perlu dipaksa oleh gurunya, karena dia sudah menyadari, berarti dia sudah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, seperti itu, ya. Jadi selebih ini eksternal, ini faktor eksternal, ini faktor internal. Ini yang kita mau tuju. Sampai tahap ini kita tuju, ya. Kita lanjutkan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ya.
sering kita lihat umpamanya anak-anak itu suka merebut makanan kawannya, mungkin ya ada kejadian seperti itu. Nah kita langsung memarahinya, padahal kita belum mengkaji ulang apa sih tujuannya dia, tujuan dia melakukan hal itu. Mungkin saja dia tidak kasih jajan oleh orang tuanya, atau dikasih jajan tapi juga sedikit, sedangkan dia masih lapar dan dia tidak sarapan. Jadi itu anak melakukan suatu tindakan yang salah. Kadang-kadang kita harus kaji dulu apa tujuannya, bertahan hidup, umpamanya seperti merebut makan kawannya tadi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti apa? Sederhana saja. Ya, ketika anak kita lihat, biasanya kita setiap hari memperhatikan dia, gaya rambut dia, gaya dia berpakaian. Kemudian suatu saat kita mungkin karena emosi kita lagi tidak bagus, hari itu kita tidak memuji dia, maka dia mulai menanyakan, wah bapak atau ibu hari ini kok tak tegur saya, padahal rambut saya tidak dikuncir. Biasanya kalau dikuncir di komentar yang bagus, katanya kan. Nah, jadi itulah anak itu butuh perhatian, kasih sayang, ya. Kemudian kebebasan. Nah, untuk kebebasan ini, umpama anak-anak dalam proses pembelajarannya kita harus memodifikasi atau memberagamkan metode cara kita menyampaikannya, baik dalam proses maupun penilaian juga. Karena anak-anak kita itu inginnya dia audio, ya kan, dengan mendengar dan juga dengan visual dengan gambar, gitu kan, ataupun dengan gerakan. Nah itu kita harus pertimbangkan juga kebebasan mereka dalam mengikuti pelajaran. Kemudian penguasaan ya, merasa dia menunjukkan penguasaannya. Contoh salah satu sederhana gini aja, mungkin untuk yang kelas 1 terutama 1, 2 ya, ketika anak-anak itu sudah mengerjakan tugas, pasti dia minta nilai. Bu, nilai saya mana? Nah itu ini menunjukkan saya sudah mampu itu belum dia. Dia menunjukkan penguasaan, nah, berkuasa telah menguasai belum saya. Nah, ketika kita tidak lakukan itu, mungkin mereka kecewa deh. Mungkin bagi kita biasa, begitu ya, biasa. Tapi bagi mereka yang sudah berjuang, nah itulah kurang lebih contohnya penguasaan. Jadi menunjukkan, ataupun anak-anak yang tadi dia di depan duduk kemudian mau di depan menyelesaikan soal untuk kelas 5 mungkin. Nah itu juga dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia mau dilihat sudah menguasai atau belum, atau dia sudah mampu dan ingin menunjukkan kepada kita. Nah itu penguasaan. Kemudian kesenangan. Berarti dia umpamanya kalau seandainya dalam proses pembelajaran itu dia pengennya gayanya itu menyenangkan seperti apa, ya kan? Karena dengan kesenangan dan dia bisa menikmatinya, insya Allah pembelajarannya bisa berlangsung. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, ini dia perbandingan konsep disiplin ya. Yang pertama ada yang disebut identitas gagal, identitas sukses. Yang pertama hukuman. Apa cirinya? Yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya ini, kalau anak umpamanya datang terlambat kemudian kita hukum langsung kamu harus push up, berarti dia merasakan sakit, gitu kan? Nah kalau konsekuensi, lain lagi ceritanya bagaimana? Umpama anak datang terlambat, kemudian sebelumnya ada peraturan kita bahwa kalau anak datang terlambat, selama 10 menit atau 20 menit, maka dia pulangnya harus lebih lama juga, sebanyak itu juga. Nah itu juga berarti sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi beda lagi, yaitu merupakan pilihan. Jadi kita menegakkan kedisiplinan, tapi kita menawarkan tindakan apa yang bisa kamu lakukan sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Jadi kita tidak memaksa. Ya, ini kita memberi pilihan. Kalau ini kita yang menentukan, apalagi ini kita lah yang berkuasa. Kalau berkuasa, karena dia nilainya negatif. Ya, ini netral, 50-50. Ya, nah yang paling bagus itu yang ini, tapi belum tidak mudah menerapkan. Ketika anak bermasalah kita harus sabar, gitu kan? Agak-agak memang agak berat, tapi kita coba lakukan ya. Kemudian yang kedua apa hukuman itu? Anak tidak nyaman dalam waktu jangka panjang, tidak nyaman dia karena merasa kebebasannya tadi, kebutuhan akan kebebasannya terganggu. Nah di situ. Kemudian kalau ini anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek saja, karena dia belum terbiasa, nanti lama dia terbiasa, jadi tidak begitu lama waktunya. Tapi kalau yang ini tidak, karena kita mencari solusi dan solusinya kita tawarkan kepada anak itu sendiri, gitu kan? Jadi lebih membuatkan dia untuk jangka lebih panjang, gitu. Ibaratnya lebih bobot kerasnya nih. Kalau yang ini dia bobot kerasnya bukan yang bagusnya, tapi yang sakitnya panjang sakitnya dia merasa tertekan. Nah yang ini karena belum terbiasa dia merasa
agak tertekan, tapi kalau sudah biasa lah gampang lagi. Tapi dia juga terpaksa sebetulnya, masih terpaksa. Anak akan benci peraturan, betul. Anak akan membenci peraturan, karena peraturan itu ya mengatur, namanya aturan jadi mengatur. Kalau ini anak akan menghormati, ini membenci, ini menghormati. Dia mengikutinya, menjalankan, bukan karena apa, karena dia menghormati, menghargai sebenarnya. Oh, ada peraturan ini saya hargai. Sebetulnya tidak mau dia, tapi karena menghargai saya. Nah ini lain, nah itu anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Artinya dia sudah menyadari bahwa peraturan itu memang bagus untuk dirinya dan orang lain dari dalam kesadaran dia sendiri. Kemudian selanjutnya peraturan adalah titik-titik kamu harus, artinya kamu harus begini, kamu harus begitu. Kemudian kalau konsekuensi dia nanya apa peraturannya. Kemudian maukah kamu melaksanakan? Kemudian terima kasih. Artinya kita di sini satu arah, kita yang tegas. Anak-anak ada boleh ngomong. Seolah kita ini sebagai pelatih, kamu harus begitu. Ya kan apa peraturannya? Nah, jadi di sini apa namanya? Kita menekankan kepada anak tadi bahwa kita menanyakan kembali apa aturan yang telah ada, kemudian di sana kamu jalankan. Kalau tidak ada, tidak bisa, kamu harus menerima konsekuensinya. Kalau yang ini, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, di sini kita menawarkan apa yang kamu yakini. Nilai kebenaran atau keyakinan kebaikan mana yang kamu yakini. Nah, kemudian apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kita nawar, kita bertanya, bukan kita menentukan. Intinya situ. Kalau ini kita yang menentukan. Nah, kalau ini, tapi ini tidak. Kita ada dialog itu. Apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan? Artinya kita menawarkan, ya, di situ. Kemudian paling bawah sistem tidak akan berjalan baik jika mulai tidak takut. Iya, yang ini. Tadi kan juga kita kemarin ya, anak-anak kita itu apa namanya? Kita bilang jangan bawa uang, kalau uang diambil. Tapi tetap aja dilakukan. Karena dia tidak takut, karena dia punya uang banyak. Begitu ya? Nah, jadi bagi dia ada masalah di sini. Untuk beberapa anak gitu ya. Kemudian ini harus diawasi dan terus oleh guru, diawasi terus ya. Kalau pakai konsekuensi diawasi ya. Kemudian kalau restitusi ini anak pelajar bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi dia memang betul-betul kesadarannya sudah tinggi. Nah di situ restitusi itu bedanya hukuman konsekuensi restitusi. Poinnya adalah untuk hukuman nilai negatif, kalau konsekuensi di tengah-tengah, kemudian yang positif baru sini. Kita mudah-mudahan bisa bergeser dari sini ya. Tidak, dari sini kita bergeser pelan ke sini. Tidak semudah ini tidak sini. Butuh yang betul-betul jiwanya terlatih. Betul nggak Bu? Ngomong tidak gampang, tapi prakteknya. Nah, jadi kita berharap dari sini pelan-pelan menuju netral dulu, nanti kita pelajari terus, baru menuju ke kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan diskusi. Jadi yang kita arahkan tadi dari ada hukuman tadi, konsekuensi, restitusi, maka yang diharapkan kita terapkan adalah restitusi ini. Nah, itu apa kita ya pengertiannya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita bukan bicara siapa yang salah. Jadi ini bukan untuk menutup kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia belajar dari kesalahan yang dilakukan, kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kenapa dibilang tawaran bukan paksaan? Karena mereka yang ambil tindakan. Kita nanya, kamu bisa melakukan apa supaya ini tidak terjadi lagi? Nah itu dia. Jadi tawaran. Menunggu anak melakukan, melihat di dalam diri, refleksi. Ya refleksi apa yang telah saya lakukan. Benar apa saya lakukan. Kemudian apa yang saya yakini. Kemudian diskusi adalah ciri yang paling baik. Nah nih, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dia sebelum menghakimi anak, dia mencari dulu apa sih alasan anak yang melakukan. Itu paling gali. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik di antara hukuman konsekuensi tadi. Kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memperbaiki karakter bukan perbuatan salah ya, tapi memperbaiki karakternya. Restitusi fokus pada solusi, mencari solusi bukan penghukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita ambil koreksi dia, kemudian kembalikan dia pada kelompoknya sehingga dia merasa nyaman. Oke, lanjutkan. Benar ya? Lagi azan. Ya, kita lanjutkan. Tadi ada azan, kita rehat sejenak ya. Salah satu bentuk penghargaan kita menghormati ya. Nah, kita lanjutkan. Contoh kasus anak sering datang terlambat masuk kelas. Bagaimana kita penanganannya kalau kita memberikan hukuman?
Nah, ketika kita memberikan hukuman, maka kita mungkin saja meminta murid untuk push up di mana itu bisa saja, dan yang lain juga ada WC, yang di kelas, kan. Nah, hukuman itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan apa yang diperbuatnya. Itu hukuman. Kalau konsekuensi lain, dia kenapa dia datang terlambat, maka dia harus pulang lebih lama. Berarti sesuai dengan kesalahannya maksudnya. Nah, kalau hukuman kadang-kadang tidak sinkron antara kesalahan dengan hukumannya. Itu sepintas ya, itulah perbedaan jelas antara konsekuensi dengan hukuman. Beda-beda tipis di situ. Kalau hukuman itu dia tidak ada hubungannya, tapi kalau konsekuensi nyambung, tapi tetap menyakiti juga bagi anak karena dia dapat hukuman dari sini. Iya. Nah, kalau restitusi yang paling bagus yaitu menanyakan keyakinan. Kamu datang terlambat kenapa? Gitu kan? Pelan-pelan kita tanya dengan agak bersama lembut ya, tapi memang tidak mudah dalam kita. Saya juga susah mempraktekannya, tapi mencoba ya. Nanya kenapa kamu datang terlambat, apakah kamu semalam nonton apa, atau kamu semalam tidur jam berapa. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinannya, bagaimana kalau sampai kita datang terlambat belajar, kita akan ketinggalan. Dia kan menjawab seperti itu mungkin. Kemudian kita menawarkan solusi, kita tanyakan dia supaya besok tidak terlambat lagi, coba apa yang bisa kamu lakukan. Jadi kita nawarkan, kan kita buka. Nah, ketika ada jalan buntu, ya juga kita mengarahkan. Karena anak SD tidak mungkin langsung buntu, jawabannya benar. SMP, SMA mungkin gampang jawaban. Tapi anak SD kita butuh arahkan. Tapi kalau TK lebih kali, kita yang mengarahkan. Gitu kan? Nah, tapi kalau SMA, merasa kalau ditanya apa solusi, mereka sudah lebih banyak wawasan kosakatanya. Nah, di SD mungkin kita perlu juga bimbingan. Tidak langsung dilepas dia yang menentukan apa solusinya. Kita coba arahkan. Itu dia. Untuk bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi yang ingin saya tekankan, ketika hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan. Kalau konsekuensi ada hubungannya dengan kesalahan, namun tetap juga anak merasa tidak nyaman sebetulnya. Gitu. Kalau ini kita tawarkan solusi, dia yang memberikan solusinya, kita tawarkan kamu yang menentukan bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Nah, ketika anak itu dibutuhkan bimbingan, kita arahkan juga karena anak SD juga kadang-kadang perlu bimbingan. Bagi anak satu dan itu dia bisa jawab dengan lancar. Oh, bu, saya nanti begini tidak bisa, harus kita arahkan. Ya, lanjut. Posisi kontrol dan posisi restitusi ya. Nah, di sini kita sebagai guru ada 5 ya. Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Itulah posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, coba ada slide nanti. Oke, nah ini sekilas saja ya. Untuk sebagai penghukum, biasanya kita melakukan apa? Marah-marah dengan suara yang keras ya, menyindir anak, menyakiti anak. Nah, kita seolah-olah menghakimi gitu. Itu guru melakukan seperti itu untuk proses penghukuman. Kemudian kalau akibat bencana, anak merasa takut. Kemudian ada beberapa murid yang mengulang perbuatan salah karena dia merasa kebel. Tidak tahan dari memper lagi, dia tetap lakukan karena dianggap hukuman kita berikan bagi dia biasa saja untuk beberapa anak. Jadi tidak menimbulkan efek jerah sebetulnya. Oke, nah untuk merasa bersalah, nah, kita menceramai murid, kita kecewa dengan dia, kemudian murid tidak ada waktu untuk membela diri. Jadi pas sedang ngomong kita potong langsung. Kamu gimana sih? Dia kasihan dengan bapak ibu. Ibu kan sudah kasih tahu kemarin, atau bapak sudah kasih tahu kemarin. Jangan sampai datang kamar. Kamu ulangi lagi. Kamu tidak kasihan dengan ibu. Seolah ibu itu merasa kecewa karena perbuatan anak tadi, sehingga anak itu merasa sangat bersalah. Nah, di situ intinya kalau yang membuat orang merasa bersalah. Akibatnya bagi murid ya apa? Pertama merasa menjadi orang yang bersalah pasti. Kemudian dia menjadi rendah diri karena membuat gurunya merasa sakit atau kecewa. Dia merasa rendah diri itu. Nah, untuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian untuk sebagai teman, nah ini bagus sebagai teman. Ya, nah, tentu kita membujuk muridnya untuk tidak mengulangi perbuatan dengan mencari alasan, kemudian bicara dengan suara yang bersahabat, jadi anak itu tidak merasa takut. Itu kan contohnya gimana ya kalau saya bilang lambat, ya kan? Kita ngomongnya, kamu datang terlambat lagi gimana sih kamu? Katanya juara lari, kok datang sekolah terlambat? Nah, sekolah kita itu ada bahasa bersahabatnya gitu. Kamu kan juara lari, tapi kok datang sekolah terlambat terus? Di mana ilmu ngumpet tadi? Gitu kan sampai kalau dia istilahnya. Memancing dia, supaya dia tidak merasa takut. Kemudian kita juga banyak membantu dia. Biasanya kita kalau dekat dengan satu anak, maka kita akan melakukan hal ini kepada anak tersebut, belum tentu kepada anak yang lain. Ya. Nah, kemudian murid diberi kesempatan untuk membela diri. Jadi kita kasih kesempatan. Kamu udah tahu apa sih? Apa yang kamu lakukan?
lupa. Nah, di situ. Jadi tapi tetap bahasanya bersahabat. Akibatnya tidak merasa takut anaknya karena dia dianggap kita sebagai teman. Gitu. Dia bisa terbuka mengungkapkan masalah dia. Kemudian murid hanya patuh kepada beberapa guru saja. Umpamanya dengan Ibu Atina saja dia patuh untuk kelas 5. Tapi ketika bertemu dengan saya, dengan Ibu Asni, yang guru kelas lain, dia tidak patuh. Dia hanya patuh pada wali kelasnya. Itu dia dampaknya ketika kita menjalankan sebagai teman. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Mungkin selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini berarti pengawas ya kurang lebih ya. Nah, kita bicaranya berdasarkan data. Umpamanya anak sering tidak mengumpulkan PR, kita bilang berdasarkan catatan Bapak, kamu sudah 3 kali tidak mengumpulkan PR. Nah itu umpamanya. Jadi kita berdasarkan data. Kemudian kita katakan apa peraturan yang ada kalau kamu tidak kerjakan PR bagaimana? Kita harus tegas, kamu harus begini. Kita bersikap tegas. Kemudian kita juga harus mengawasi murid untuk menjalankan memperbaiki kesalahan tadi kita awasi. Umpamanya ini tadi anak datang terlambat, kemudian kita bilang oke, kamu boleh masuk, tapi ingat nanti jam sekolah pulang sekolah kamu pulang 15 menit udah lambat ya, kamu harus mengerjakan ini. Nah maksudnya mengawas murid, berarti kita juga harus hadir saat itu. Kita tidak hanya memberikan kamu harus tambah 15 menit, kita hanya tidak, kita tetap harus ada. Inilah kelemahan dari pemantau, kita harus selalu hadir untuk mengawasi murid di situ. Kemudian akibat bagi anak apa? Lakukan suatu tergantung sanksi atau hadiah, ya, akan mematuhi bila diawasi oleh guru. Itu memantau. Oke, kita lanjut. Sebagai manajer, ini yang paling baik, yang ideal untuk kita lakukan ya. Pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum menghakimi. Kita tanya dulu, apa sih yang melatar belakang kamu melakukan hal itu? Apa yang kamu ingin kamu sampaikan? Kemudian menanyakan keyakinan dirinya. Kamu yakinnya menjadi orang seperti apa? Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat itu bagaimana? Sesuai tidak dengan keyakinan itu? Kemudian memberikan kebebasan bagi murid untuk mencari solusi. Jadi kita beri kebebasan untuk mencari solusi. Nah, kembali saya katakan tadi kalau untuk anak SD mungkin kita juga perlu banyak andil untuk memberikan arahan kalau mereka belum pandai untuk menyusun kata-kata yang bagus. SMP, SMA saya yakin sudah bagus ya. Kemudian kita juga akibatnya bagi anak apa? Anak merefleksikan diri, bercermin dia tentang apa yang telah dilakukan, kemudian mencari solusi pemecahan masalah sendiri, kemudian merasa senang dan bahagia karena kita tidak menghakimi dia, ya, tapi kita meminta dia untuk mencari solusinya dan sesekali kita bantu jika dibutuhkan. Oke. Nah, keyakinan kelas ini yang sedang dibuat, ya, keyakinan kelas. Pengertian ini pengertian dari saya, dan cuma merangkum ya. Nilai-nilai keyakinan yang bersifat universal yang telah disepakati oleh warga kelas. Nilai-nilai yang bersifat universal itu maksudnya diakui oleh seluruh dunia. Ya, nilai-nilai yang bukan hanya satu kelompok, tapi seluruh orang mengakuinya. Itulah nilai-nilai yang bersifat umum universal. Dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan didorong oleh motivasi impresi ya. Itu yang kelas. Jadi motivasinya itu harus muncul dari dalam diri anak itu, bukan pada paksaan, bukan eksternal ya. Kemudian bagaimana memudahkannya? Yang pertama, melibatkan semua warga kelas, yang gurunya, yang murid juga berupa pernyataan universal bersifat umum ya. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, nanti dijelaskan lagi nanti dalam praktek penerapannya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas, kita lihat kondisi kelas artinya keyakinan kelas kita buat bisa direvisi, bisa dirubah seiring waktu yang berjalan. Kalau tidak sesuai kita revisi lagi. Kemudian jangan terlalu banyak agar mudah diingat. Jadi dibilang apa keyakinan kelas itu bisa banyak di peraturan kelas. Kalau sekolah 1 sampai 20 udah hafal kuning. Nah, jadi kita bilangnya jangan terlalu banyak agar mudah diingat. Makanya kita bikinnya bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ya kegiatan membuat keyakinan kelas. Bisa dibilang rembuk. Nah, jadi kita rembuk, kita nanya ke anak-anak peraturan apa sih yang kita terapkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa dia dapat? Kita kumpulkan. Kemudian, nah ditulis nih, anak-anak maju, ditulis, Pak, kita pertama apa kata dia mengucapkan salam sebelum masuk. Oke, ditulis. Kemudian Pak, kita harus membuang sampah, tidak boleh sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Kita tulis. Nah, kemudian saat ini jangan kita menuliskan kata-kata yang seperti ini, ada kata jangan datang terlambat. Nah, jangan datang terlambat itu bernilai negatif, maka kita harus ganti dengan datang tepat waktu. Tidak boleh pakai bernilai negatif untuk yang ini. Oke, kita lanjutkan rembuknya ya. Kemudian setelah rembuk tadi banyak peraturan, kita bikin keyakinan kelas, kita gabungkan. Tadi kan peraturan mungkin bisa ada
20 peraturan anak-anak ngomong. Tapi setelah kita gabungkan menjadi keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai universal, umpamanya kita ambil contoh, mengucapkan berdoa sebelum dan sesudah pulang umpamanya. Kita gabungkan dengan mengucapkan salam, itu kan religi, ya dah. Ketika kita maka dimasukkan kepada religius. Nah, di situ. Nah, kalau saya memadukannya jadi 4, tapi 4 itu banyak juga. Seperti ini, mandiri, religius, percaya diri, bertanggung jawab. Kemudian saya singkat jadi mari pede bertawaf. Mari pede bertawaf. Itu masuk semua. Mandiri, religius, percaya diri, bertanggung jawab. Jadi saya singkat supaya tidak panjang. Mari pede bertawaf. Kemudian yang kedua, peduli sesama dan lingkungan. Maksudnya apa? Ada peraturan bilang harus mengerjakan tiket kelas. Nah, ini peduli lingkungan. Nah, kemudian peduli sesama ini yang mana? Umpamanya ada menjenguk teman yang sedang sakit, berarti kita peduli sesama juga. Ada teman yang penghapus dada atau bukan dada, kita kasihkan, itu peduli juga. Kemudian lakukan yang terbaik, artinya kita memotivasi bakat minat mereka supaya mereka bisa muncul bakat minatnya. Kemudian menghormati dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Seperti datang terlambat itu berarti pertama dia tidak menghargai dia, kemudian juga tidak menghargai gurunya. Oke, kita lihat. Penekanan kita lakukan dulu. Di tanda tangan ya, itu ada tangannya. Kemudian untuk mendalami keyakinan kelas yang kita buat, kita tampak mengadakan kegiatan tampak seperti tidak tampak seperti dengan tabel P dan D. Maksudnya supaya anak lebih dalam lagi. Contohnya peduli lingkungan, tampak seperti kelihatannya anak itu harus membuang sampah pada tempatnya kalau peduli, gitu kan? Tidak peduli, tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan, itu maksudnya. Kemudian hormat, ya datang tepat waktu. Kalau dia hormat, kalau dia tidak hormat, selalu terlambat, itu contohnya. Kemudian di sini juga untuk ini tabel T ya, tabel T. Kemudian tabel Y bagaimana? Rupanya percaya diri, terlihatnya berani mengungkapkan pendapat. Terlihat kita nengok anak itu dia berani mengungkapkan pendapat. Kemudian terdengar apa? Dia mengacungkan tangan, ini menyampaikan pendapat dia, itu terdengar oleh telinga kita. Kemudian bertindak apa? Dia maju ke depan, menuliskan ide pendapat atau dia bicara tindakan itu. Seperti itu kalau kita melihat. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagian kegiatan tugas saya, tugas kamu. Apanya? Tugas guru apa? Mengajar, menilai kerja murid, membimbing murid. Tugas murid apa? Belajar, mengungkapkan pendapat, mengikuti bimbingan. Jadi contohnya tugas murid. Kalau tidak, nah, selanjutnya bukan tugas guru, bukan tugas murid. Tugas guru bukannya apa? Di sini ada apa itu? Coba. Nah, sama ya. Memaksa. Menyakiti umpamanya ya. Nah, di sini bukan tugas muridnya. Mengejek teman, bukan tugas mereka itu mengejek teman, ya kan? Berkelahi bukan. Ya kan, ini contohnya. Jadi kita pilih mana tugas guru, mana tugas yang bukan tugas murid, sehingga jelas nanti penerapannya. Kita lanjut. Nah, ini setelah selesai, kami akan saya akan sosialisasikan pertama kepala sekolah, yaitu minta masukan dari kepala sekolah. Kemudian setelah itu untuk orang tuanya kami sampaikan melalui keyakinan kelas, melalui grup kelas. Nah, keyakinan kelas 6 SD Negeri 1 Gemilang yang kami buat, jadi yang pertama, mari PD bertawaf. Mari PD bertawaf. Karena banyak barang ini kita singkat supaya mudah dan mengingat. Mari PD bertawaf. Mandiri, religius, P percaya, PD percaya diri, kemudian bertawaf, bertanggung jawab. Kita lah yang mengatur kalimatnya supaya lebih mudah diingat anak. Kemudian peduli sesama dan lingkungan, ya. Kemudian lakukan yang terbaik untuk balas minat bakat mereka. Kemudian menghormati dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, ini ya. Sehingga kalau kita bikin keyakinan kelas dari 16 atau 20 peraturan tadi bisa kita ringkas, karena kita bisa masukkan ke nilai-nilai yang sama. Tidak perlu banyak-banyak, karena di dalam tadi keyakinan kelas tidak boleh banyak-banyak supaya mudah diingat. Oke. Nah, ini penerapan kurang lebih yang pertama. Baris masuk ya ke dalam ketika namanya pertama masuk, ini juga mulai saya terapkan ya akhir-akhir ini. Kemudian contoh keduanya ketika anak berani mengungkapkan pendapat, dia mencoba maju ke depan untuk menjawab pertanyaan sebagai wujud dia ingin menunjukkan kebutuhan penguasaannya. Nah, itu yang dia harus berani. Iya. Nah, sekarang kita bicara yang terakhir nih, sisi terakhir yaitu
segitiga restitusi. Apa itu pengertiannya? Kalau ini pengertian saya juga, saya tidak coba merangkum ya, merangkum dari apa yang saya dapat. Nah, ini saya bilang 3 tahapan penegakan disiplin positif pada diri murid sebagai petunjuk menjalankan posisi kontrol manajer agar tumbuh motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mendirikan disiplin positif itu. Oke, nah ini ada 3 tahap ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Ibaratnya gini, kalau saya bilang menstabilkan identitas itu didinginkan dulu orang. Yang malas-malas didinginkan dulu. Lah dingin, baru aja berpisah. Begitu. Kita tanya apa kamu lakukan ini? Coba kalau seandainya kali ini kamu lakukan, orang lain lakukan pada kamu, apa yang kamu lakukan? Jadi kita pertama dinginkan dulu, stabilkan dulu identitasnya. Redakan tuh amarah emosinya. Setelah reda, baru kita ajak ngobrol. Kalau kamu langsung marah, tidak bisa dia mengeluarkan kata-katanya. Jadi dia tidak bisa berpikir sehat untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi ketika dia belum stabilkan identitasnya. Itu. Kemudian setelah itu validasi tindakannya salah. Setelah stabil jiwanya, baru kita tanya, kamu melakukan apa? Kemudian apa alasan kamu melakukan itu? Ada cara lain yang lebih baik untuk melakukan yang bisa membuat kamu tidak melakukan hal tersebut. Nah itu contohnya. Jadi setelah stabil kita validasi tindakannya yang salah yang mana. Kemudian setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Apa ditanya? Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kita bilang tadi umpamanya peduli. Peduli mama nilai keyakinan yang telah disepakati. Tiba-tiba dia tidak peduli dengan temannya, berarti dia melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian kita tanyakan juga, kamu itu inginnya menjadi orang seperti apa? Dia punya cita-citanya yang seperti apa? Sesuai tidak dengan sikapnya? Nah, logis seperti itu ya, segitiga resolusi. Oke, kita lanjutkan. Nah ini contoh penerapannya. Ada di sini ini, ada video. Ayo. Ya. Ini contoh yang sedang saya coba terapkan ya di institusi, di sekolah, di kelas ya. Nah ini kita simak dulu. Ini anak ada datang lambat ya. Nah ini saya tidak langsung mengatasinya, tapi sebelum dulu dia masuk selesaikan dulu, nanti jadi sekarang atau dipanggil supaya dia tidak ketinggalan pelajaran. Nah saya tidak langsung menangani sisa. Iya, nanti baru dipanggil. Setelah selesai ya. Ya, ini pertama menstabilkan identitasnya. Dia bilang datang terlambatnya karena nonton bola, tapi kita bilang nggak apa-apa, Bapak juga semalam nonton supaya dia lebih semangat maksudnya, tidak merasa bersalah. Nah macam itu maksudnya. Kita anggap kita, apalagi dia bukan ada, tapi kita bilang menonton aja supaya membagikan semangatnya tadi. Iya, supaya merasa kita rangkul istilahnya. Ya. Nah, untuk melakukan ini sebetulnya kalau seandainya kita aja ya udah pelan-pelan lakukan. Nah, setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Ya, datang terlambat, kenapa ada terlambatkan dulu kan? Menurut kamu benar datang terlambat. Itu kemudian keyakinan kelas mulai kedua apa gitu, sesuai tidak? Seperti itu. Sini saya keyakinan. Ini sudah dapat tahap ketiga nih, kita lihat keyakinan. Ya. Jadi kita tanya apa sih yang bisa kamu lakukan supaya dia datang terlambat lagi? Kita tanya ke dia, baru kita memutuskan apa yang kira-kira bisa kamu lakukan supaya kita tidak terlambat lagi. Ya, mungkin teorinya mudah, di prakteknya tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Ya. Jadi anakku sudah kasih tahu bahwa pola pikiran
Nah, dia tetap nonton tapi tidurnya lebih cepat sebelum acara pertandingan dimulai sehingga dia besoknya bisa bangun lebih pagi. Nah, berarti kurang solusi dari dia kan? Nah, itu. Karena sebelum acaranya besok pagi bisa datang tepat waktu ya sholat kata dia kan dengan melakukan hal tadi. Nah, itulah dia. Oke. Terakhir ya. Jadi kesimpulan, sebelum masuk kesimpulan, mungkin dari paparan saya tadi ada yang mau ditanyakan, ya. Di kesempatan dulu mungkin buru-buru 4 pertanyaan mungkin. Ibu ada pertanyaan pertama ya, silakan. Nah, mengapa kita perlu mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia? Ya, mengapa kita perlu mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia? Itu pertanyaannya ya. Nah, pentingnya kita mengetahui juga kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5 itu dari kebebasan, tadi kan? Ya, kebebasan tadi, apa namanya? Berani ya, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena kita harus tahu kadang-kadang anak-anak kita itu berbuat kesalahan itu dia itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Mama saya bilang tadi ketika anak yang suka malam kawannya mamanya, yuk anak itu makan setiap hari 2.000 mamanya kayak belanja. Mungkin dia melakukan itu karena di rumah tidak disiapkan oleh orang tua ataupun orang tua ngasih tapi sedikit, sementara kapasitas dia untuk itu belum mencukupi sehingga akhirnya pelampiasannya kepada teman-temannya. Itu jadi kita jangan langsung memvonis, mungkin saja kebutuhan hidupnya yang belum terjamin atau terpenuhi gitu. Gitu ya. Nah, itu jadi pentingnya pengetahuan 5 kebutuhan dasar ini supaya kita tahu alasan. Kita tidak langsung jadi menghakimi anak. Kita tanya dulu alasannya apa. Gitu. Karena kita yakin bahwa setiap tindakan itu ada alasannya. Ibarat kalau kasus yang kasus-kasus di pengadilan itu motif lah. Motifnya apa? Kenapa dia begitu? Ya kan penting mengungkapkan motif sehingga tindakan dilakukan tidak salah. Oke, kita lanjutkan. Ayo, pertanyaan kedua mungkin. Tanya dulu ibu, sudah cukup puas belum? Jawabannya puas nih. Sudah bisa terima? Ya. Oke ya, gambaran kurang lebih seperti itu. Yang kedua, Bu Atina. Di mana sebaiknya posisi kontrol guru sebaiknya berada? Ya, posisi kontrol guru ya. Tadi ada pertama itu penghukum, kedua membuat rasa bersalah. Betul. Yang ketiga itu tadi sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, idealnya posisi kita itu yang memang di manajer sebetulnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Namun, kadang-kala ada anak-anak ya yang memang kita perlu agak ketegasan. Jadi paling turun, paling turun kita di sini Bu kalau bisa di pemantau. Ya, ini juga sudah bagus ini. Tapi tadi masih ada kelemahan yaitu dia hanya takut pada kita patuh sama kita dengan kawan lain, rekan lain tidak dicuekin ya. Nah, yang bagusnya pemantau. Di sini ada ketegasan. Tidak semua anak bisa kita kasih ke pemantau, ke manajer. Ada juga anak-anak yang kadang-kadang memang sudah agak berat ini ya. Kita tetap harus tegas pada mereka. Apa aturannya? Fungsi-fungsinya apa? Ya kan? Nah itu kalau manajer itu kan kalau masih bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi anaknya. Tapi ketika tidak bisa lagi kita tetap pada posisi pemantau. Jadi posisinya bermain di sini kalau bisa. Pemantau atau manajer. Paling ideal di sini. Tapi itu tidak semudah itu. Kita belajar pelan-pelan. Oke, Bu Adina, cukup ya, bisa dimengerti ya. Selanjutnya, yang ketiga, ya, Bu Sarifah, silakan. Dalam pelaksanaan segitiga restitusi, apakah harus berurutan langkahnya? Ya, urutan segitiga restitusi tadi ya, apakah dari saat pertama dia establish dulu, menstabilkan identitas dulu, baru ke proses validasi, baru ke menanyakan yang ini. Nah, pertanyaannya bagus, ya. Urutannya yang ideal memang mungkin dari pertama ini, kedua yang ini, ketiga ini. Namun untuk beberapa kasus anak yang jiwanya sudah kuat, terus harus distabilkan lagi. Memang budak itulah biasa istilahnya yang punya mental kuat. Nah, tapi kalau budak yang udah cengeng, lemah, ya kita sini dulu. Ya kan? Tapi ada budak kita yang cuek istilahnya kan, anggap jadi apa-apa, maka kita langsung bisa ke sini langsung. Nah, tapi bagi anak kita yang lemah, yang posisi mentalnya belum kuat, kita mulai dari sini. Nah, itu aja posisinya. Nah, kalau ini baru sini baru sini ya. Nah, di situ. Yang ini khusus bagi anak-anak yang menurut kita ketika kita ajak ngobrol, dia nangis lah. Nah, itu maksudnya yang harus di sini. Tapi ada dua. Iya boleh kalau saya jadi kuat anak itu seperti Mama terlalu sama salah satu Mas Andi ada kita kan Mas Lima Bapak dia kan memang kuat
kita yang kurang sudah apa-apa. Tapi bagi anak perempuan yang mukanya saja sudah sedih, nah lo ngomong apa dia nangis, makanya ngomong sini lagi. Mentalnya lebih kuat. Bagi anak yang kuat langsung lari di sini kok, tidak mesti dari bawah di situ. Itu jelas ya? Oke, sedikit lagi. Bu Ariani, silakan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Ya. Sedangkan setahu saya keyakinan kelas itu, misalkan kata Bapak tadi, peserta didik itu kan harus datangnya tepat waktu. Ya. Contohnya. Nah, Ya. keyakinan kelas itu kan sama halnya dengan peraturan kelas. Nah, sedangkan peraturan kelas itu masih dalam. Ya. Datangnya tepat waktu, Ya. misalkan harus Ini menghormati guru. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa beda dengan keyakinan kelas dan juga peraturan kelas? Ya. Apa beda? Beda apa? Peraturan dengan Keyakinan Nah, kelas. untuk mudahnya saya menjelaskan gini saja. Peraturan berarti kata dasarnya atur. Berarti kita perlu diatur. Nah, ditata. Belum tentu kita itu ikut mengatur juga. Kita hanya bilang kamu harus begini. Nah, itu berarti. Tapi kalau kesepakatan, deal. Nah, deal or no deal. Itu kan sepakat. Sesuatu yang sepakat akan lebih mudah kita menjalani. Tapi kalau diatur, pengaturan, kita merasa seperti dihukum. Harus menjalani sesuatu. Tapi kalau sepakat, deal. Pilih nomor 3, ya dia dapat apa gitu. Nah itu kurang lebih. Ya, jadi bedanya peraturan dan kesepakatan. Kalau peraturan itu seolah apa ya? Kita itu anak itu merasa dia diatur. Nah, dia harus wajib sila hukumnya. Tapi kalau kesepakatan tidak, dia ikut kontribusi dalam pembuatan kesepakatan. Gitu. Ya, kita tanya lagi kan mereka sudah sepakat belum? Kalau belum kita rubah gitu kan, tidak apa-apa. Jadi mereka merasa ikut adil dan kemudian yang namanya sepakat berarti tidak ada yang dipaksa sebetulnya. Dan tidak ada begitu kan? Nah, ibarat adil dan tidak adil. Kalau seandainya atur, pengaturan, peraturan, itu berarti kita diatur. Kamu sisi. Nah, kadang-kadang anak-anak sifatnya tidak mau diatur posisinya. Atau lebih seperti itu menjawabnya. Kemudian kalau kesepakatan itu lebih termotivasi untuk mewujudkannya, karena kita sepakat bukan paksaan gitu. Jadi kita lebih bersepakat. Sama lah seperti sholat namanya. Kita ambil contoh. Ada yang merasa itu masih sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Tapi bagi yang lain tidak. Dia sudah merasa saya memang harus. Begitu ya? Harus. Dia sudah meyakini mulainya. Gitu. Kenapa? Saya sholat subuh, kemudian sholat lagi nanti di zuhurnya, habis zuhur asar. Nah, pokoknya banyak. Ya kan? Kan sama saja, cuma di satu saja. Tapi tidak diyakinkan setiap bengkam waktu itu mungkin kita melakukan kesalahan apa dari situ waktu kita berdosa. Tapi bagi yang lain, ini banyaknya. Dia meyakini bahwa itu Nah, kewajiban. dia tugas dia sebagai hamba tadi tidak meyakini itu bukan karena saya Islam harus sholat bukan, tetapi karena dia saya memang harus karena saya merasa hamba dan saya harus bersyukur, syukuri kata bunyi. Maka dia mau habis duduk ke asar ke maghrib mau lagi bisa di situ. Bukan hanya 5 itu ambil cuma satu saja, karena sama saja besok kamu satu lagi. Karena dia mau yakin, bukan kewajiban lagi, tapi sudah menganggapnya keyakinan. Iya, kewajiban yang sudah menjadi keyakinan. Oke? Bisa ya dipahami ya. Ada yang lain? Ya, bapak-bapaknya sudah ngerti ya. Pak Didi sudah paham? Sudah pas. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Gitu ya. Tidak menutup kemungkinan nanti masih ada yang nyangkut ya kita bincang-bincang lagi di ruangan lain waktu. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan dari sebelumnya kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama ini kesimpulan saya ya, disiplin positif sangat perlu diterapkan di kelas dan di sekolah agar kita dapat menciptakan iklim belajar yang nyaman dan aman. Ini ada kuncinya, aman dan nyaman bagi murid sehingga muncullah potensi terbaik dalam setiap diri murid. Jadi tidak ada murid yang juara 1, juara 2, juara 3, semuanya juara. Juara pada bidangnya masing-masing, gitu kan? Anak yang lebih akademik akan berprestasi di bidang akademik, yang di olahraga seni dia akan berprestasi di olahraga seni. Jadi disiplin positif perlu diterapkan di kelas maupun di sekolah, sehingga ketika iklim aman dan nyaman sehingga murid dapat memberikan potensi terbaik mereka, sehingga tujuan pembelajaran kita menjadi anak bangsa, insyaallah dapat terwujud. Jadi kalau pemahaman dari saya lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.